Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami bermohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ayah bunda, keluarga besar Masjid Al-Manar yang insyaallah pada hari ini semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Di suasana yang sejuk, karena kemarin sejak sore jelang maghrib sampai tadi dini hari diguyur hujan. Mudah-mudahan hujannya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tadi ketika kami berangkat ke masjid, alhamdulillah tidak ada banjir, tidak ada genangan, dan mudah-mudahan hujan yang turun sebab Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Khususnya doa-doa yang kita kirimkan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin di Palestina yang ternyata masih harus terus berjuang. Kemarin tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah jam 2 dini hari waktu Gaza, ya, diumumkan gencatan senjata, dan belum genap 12 jam, belum genap 24 jam ketika jamaah kaum muslimin sedang menunaikan sholat zuhur di Masjidil Aqsa, polisi Zionis menembaki jamaah yang sedang salat di dalam dan di pelataran masjid dengan peluru dan gas air mata, membuat warga sipil bergerak mempertahankan diri, kemudian saling melindungi satu sama lain, dan mereka memprotes tindakan semena-mena karena Israel atau Zionis melanggar perjanjian gencatan senjata. Ini tidak mengagetkan buat kita kaum muslimin, tidak mengagetkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Yahudi dari dulu sampai hari kiamat kelompok bangsa yang pertama membuat perjanjian, dan mereka juga yang pertama mengingkarinya. Ini menjadi satu warning, ini menjadi satu alarm, ini menjadi satu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perjuangan kita belum selesai. Maka himbauan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Masjid Indonesia diharapkan semua imam, semua
semua asatid ketika salat berjamaah tidak hanya subuh tapi 5 waktu mengajak seluruh jamaah kunut nazilah agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun berada, khususnya mereka yang sedang berjuang mempertahankan Baitul Maqdis, tanah para anbiya, Masjidul Aqsa, bumi Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan doa kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini menjadi satu hal yang wajib disyukuri untuk kita semua ayah bunda, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa walaupun kondisi di luar hujan lebat semalam, walaupun diguyur hujan dan beberapa titik baik di Depok, baik di Jakarta terjadi genangan air akibat hujan dengan intensitas cukup lebat, tapi alhamdulillah hujan yang turun adalah hujan air. Sementara mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, yang jatuh dari langit bukan hujan air, tapi rudal dan bom fosfor yang bisa saja meluluh lantakkan rumah-rumah mereka, tempat berlindung mereka, sehingga banyak di antara kaum muslimin, warga sipil, baik dari golongan tua, baik para wanita, baik anak-anak, yang bahkan menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahtal maqar, saat hujan turun di antara waktu mustajab doa, maka saya titip dan saya wasiatkan untuk diri saya juga dan hadirin semuanya, jangan luput doakan saudara-saudara kita di antara baik doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita rasa aman, rasa tentram, selamat dalam ibadah, selamat dimanapun kita berada, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini menjadi satu nikmat yang wajib disyukuri ketika Allah menyebutkan nikmat kepada salah satu suku, yang suku ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin satu-satunya suku yang Allah sebutkan dalam Quran menjadi cikal bakal kelahiran Nabi di akhir zaman, suku di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafil Quraisy. Terus ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Orang Quraisy itu biasa berdagang, ya. Rihlatasyita'i was-shaif, ya. Syita dia musim panas ke atas, shaif dia musim dingin ke bawah, ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah perintahkan di antara banyak nikmat yang Allah karuniakan untuk bangsa Quraisy, Allah perintahkan falyabudu, maka sembahlah Allah, rabb hadzal bait, Allah pemilik rumah yang mulia ini atau Ka'bah. Allah perintahkan ibadah. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, cuman Allah minta balasannya satu, ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah berikan kamu makan saat kamu lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman ketika kamu merasa takut. Subhanallah.
Ternyata rasa aman ini kebutuhan. Ternyata rasa aman ini keutamaan. Ternyata rasa aman salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa taklim seperti ini sampai waktu syuruk. Salah satunya adalah rasa aman. Maka wajib bagi kita mensyukurinya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya untuk kita sekalian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan ayah bunda jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pertemuan selanjutnya, jika Allah memberikan panjang umur taat, membawa kebaikan untuk kita semua. Dan tema yang diminta, yang disampaikan untuk kita sama-sama diskusikan adalah tema yang luar biasa, karena kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya, bacaannya, referensinya banyak sekali. Saya tidak membatasi, karena bicara Rasul, kata para ulama, seperti berbicara tentang sebuah permata. Mau dilihat dari sisi mana, tidaklah yang tampak kecuali yang indah-indah. Tidaklah yang tampak kecuali sesuatu yang menakjubkan. Tidaklah yang tampak kecuali sesuatu yang mengagumkan. Dari sisi manapun kita membahas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan salah satu di antara referensi yang saya pakai, yang saya rujuk adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judulnya Sirah Nabawiyah, dan ini versi yang sudah diringkas, versi yang sederhana, lengkap sekali isinya, dan bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Mudah-mudahan menjadi salah satu referensi yang kita punya, sehingga kita dan keluarga di rumah bisa membacanya, bisa mengkajinya, dan yang paling penting semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas perkenalan dan pembukaannya. Saya memberikan judul yang singkat, Cinta Sejati, True Love, Cinta Sejati. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berlanjut, saya ingin bertanya, apa kabar jamaah semuanya, sehat? Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita selama bulan Ramadan kemarin, dan Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya akan tampilkan di layar, terlihat dari tempat duduk jamaah semua? Terlihat ya? Mudah-mudahan bisa sama-sama disimak dan kita sama-sama bisa belajar, insya Allah. Saya mulai dengan kata mereka tentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan dunia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita melihat bahwa orientasi dan cita-cita, bahkan rujukan bagi seorang manusia
di abad modern hari ini, coba disebutkan kemana orientasinya itu, kemana rujukannya. Disebut peradaban yang bagus, disebut pengetahuan yang maju, disebut mungkin ekonomi yang kuat. Daerah mana yang bisa kita sebutkan? Contohnya, yang pertama Eropa, yang kedua Amerika, yang ketiga Cina. Ya, mungkin tiga hal ini dengan detail penjabarannya ada benarnya dan ada juga salahnya. Tapi kalau kita melihat sejarah jamaah yang dimuliakan Allah, ini akan panjang pembahasannya. Tapi kalau kita melihat sejarah, ternyata ketika dunia sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau ada yang bertanya, andai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus di tengah-tengah manusia, apa yang akan terjadi? Salah seorang sejarawan Prancis yang bernama Joseph Toussaint Renaud, beliau mengatakan, dunia saat itu terlebih Eropa dikelilingi dengan kerusakan dan dosa. Tak ada yang memperhatikan kebersihan, apalagi kemanusiaan. Pemberontakan di mana-mana, kebodohan dan kemunduran serentak terjadi di Eropa. Penguasanya zalim, rakyatnya aniaya, dan tidak ada satupun yang berbicara tentang pendidikan. Sederhana contoh misalkan, kenapa perempuan hari ini, yang perempuan tentunya mereka yang belum menutup auratnya dengan sempurna, salah satu perhiasan perempuan hari ini yang tampak oleh kita, yang kita lihat adalah misalkan sepatu hak tinggi atau high heels. Ayah Anda tahu ya, sepatu high heels itu. Kenapa perempuan menggunakan sepatu dengan hak tinggi? Ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 15 cm. Masya Allah, tinggi sekali. Sejarahnya karena di Eropa dulu ketika penguasanya, ratu-ratunya melintas di jalan-jalan besar, karena namanya ratu itu biasanya menggunakan pakaian yang panjang, pakaian yang mewah, gaun yang terjuntai. Ternyata di jalan itu jamaah banyak sekali kotoran-kotoran manusia. Mereka buang di pinggir-pinggir jalan supaya tidak terinjak dan supaya pakaiannya tidak tersentuh dengan kotoran-kotoran manusia. Maaf saya sampaikan, mereka menjadikan sepatunya lebih tinggi daripada biasanya. Kenapa? Eropa saat itu tidak ngerti cara buang air besar. Eropa saat itu tidak paham cara buang air kecil. Mereka tidak tahu yang namanya WC, mereka tidak tahu yang namanya kamar mandi, mereka tidak ngerti bagaimana membuang kotoran yang ada dalam tubuhnya. Kapan itu mulai terjadi? Kapan perubahan mulai ada? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan bagian dari keimanan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi dengan dunia sebelum diutusnya Rasul seperti yang disampaikan oleh Joseph Renaud ini. Dunia penuh dengan kebodohan, dunia penuh dengan kegelapan, dunia diliputi dengan kerusakan dan dosa. Na'udzubillah. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Joseph Renaud itu berbicara di abad yang lalu, bahkan di abad kekinian ada juga yang berbicara sedikit aneh. Ketika ada sebuah pertemuan ulama-ulama di Jakarta beberapa waktu yang lalu, kemudian salah satu pimpinan ormas Islam
berbicara di hadapan publik, di hadapan para ulama-ulama dunia, bahkan ulama-ulama Indonesia. Beliau mengatakan, kita ini adalah Islam Nusantara, kita ini adalah Islam Indonesia. Ciri khasnya adalah mumayyizat dan khasais. Ada kekhususan dibanding Islam yang ada di Arab. Ada tendensius di situ. Kemudian beliau mengatakan, Islam kita Islam yang santun, Islam berbudaya, Islam yang ramah, toleran, berakhlak dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara, subhanallah. Di tempat yang sama, di tempat itu ada di hadapan beliau duduk Grand Sheikh Al-Azhar, salah satu tamu yang ikut hadir dalam konferensi ulama-ulama di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib, beliau tersenyum, Masya Allah. Mendengar paparan beliau tersenyum, Pak. Nah, ini tendensius banget nih. Kenapa dibandingkan antara Islam Nusantara, Islam Arab? Adanya Islam Nusantara, adanya Islam Arab. Bukankah hanya ada Islam, ya kan? Betul tidak? Yang ada hanya Islam atau Islam Nusantara? Yang ada hanya Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Jelas. Loh, kok ada Nusantaranya? Kemudian selesai beliau pidato, ketika coffee break dipanggillah tokoh ini dan beliau tersenyum. Kemudian beliau berkata, apa kata Grand Sheikh Al-Azhar? Jika Allah tahu bahwa orang Indonesia mampu membawa risalah terakhir agama ini, sungguh risalah Islam tidak akan turun pada seorang Rasul berbangsa Arab. Namun Allah Maha Tahu, dan dengan kekuasaannya Dia memilih Rasul terakhir dari bangsa Arab. Sebab Allah Maha Kuasa bahwa bangsa Arab memanglah yang sanggup mengemban tugas besar ini dan menebarkan ke seluruh penjuru dunia. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, nabi-nabi yang lain Allah pilih bukan dari bangsa Arab. Mereka kebanyakan keturunan Bani Israel. Ya, jadi kalau Bani Israel itu dibagi dua. Ada yang Bani Israel itu dari Nabi Ishak. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari Nabi Ismail. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani enggak terima dan permusuhannya besar sekali dengan umat Islam, karena jalur kenabian dipindahkan ke Bani Ismail. Salah satu di antara sebab kenapa mereka tidak ridho dengan umat Islam sampai hari kiamat, karena kenabian dipindahkan dari Bani Israel ke Bani Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau boleh jujur, kenapa mereka mesti marah sementara sikap mereka kepada para nabi mereka kejam? Nabi mereka difitnah, dibilang adalah anak Tuhan. Nabi mereka dikejar-kejar, nabi mereka dibunuh, nabi mereka disiksa, nabi mereka dizolimi. Tapi ketika kenabian dipindah, mereka marah, mereka nggak terima. Inilah karakter dari mereka bangsa Yahudi, orang-orang yang sangat mendustakan kerasulan dan seluruh nabi-nabi yang Allah utus. Semoga Allah menghilangkan sifat-sifat tersebut dari diri kita semua, insya Allah. Namun risalah yang para nabi emban ini hanya mencakup untuk umatnya saja, tidak meluas ke semua manusia. Nabi Nuh hanya untuk bangsanya, Nabi Musa
untuk umatnya, Nabi Ibrahim untuk umatnya, Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah Islam ke seluruh penjuru arah mata angin, ke seluruh penjuru dunia. Subhanallah. Ya. Dan Islam sampai kepada kita, sampai pada diri kita, keluarga kita di pagi ini. Kemudian Grand Syekh Al-Azhar menutup pernyataannya dengan kalimat yang menohok, yang membuat tokoh Islam Nusantara ini senyum-senyum, Pak. Apa kata beliau? Kalian tidak akan beriman jika tidak mencintai Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang Arab. Artinya apa? Berangkat dari sebuah hadis dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan ahabbul Arab li thalath. Cintai Arab itu karena 3, kata Rasul. Yang pertama, li anna Arabi, saya orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabi, Quran bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah Arabi, cakap-cakapnya ahli surga kelak adalah menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau benci Arab sama dengan membenci Rasulullah. Membenci Rasulullah berarti membenci syariat Allah. Membenci syariat Allah berarti memusuhi Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jangan sampai ada dikotomi Islam Arab. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Ini gak bisa. Karena hadisnya bahasa Arab, Quran kita bahasa Arab, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa Arab. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan berdua dengan Umar bin Khattab. Sedang berjalan dengan siapa, jamaah? Dengan Umar bin Khattab. Bayangkan posisi kita seperti Sayyidina Umar, sedang berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diriku." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu Umar mengatakan, "Ya Rasul, saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diriku." Pernyataan ini benar atau tidak, jemaah? Pernyataan ini benar atau tidak? Saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diriku. Subhanallah. Begitu berjalan, Umar mengatakan, "Saya mencintaimu ya Rasulullah." Rasul terdiam, Pak. Kemudian Rasul menatap Sayyidina Umar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna imanmu sebelum engkau mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri." Kemudian faqalalah Umar, berkatalah Sayyidina Umar, "Fa innahul an." Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Saya mencintai dirimu lebih daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Benar sekarang kamu, Umar. Subhanallah. Pernahkah kita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya mencintai." "Ya Rasul, kami mencintaimu." "Ya Rasul, kami merindukanmu." Subhanallah. Kalimat ini sederhana,
Kalimat ini singkat, kalimat ini simple, tapi dalam. Kenapa? Karena kecintaan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengungkapkan rasa cinta kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, ketika dia ada di samping kita, itu biasa. Tapi mencintai seseorang yang bahkan kita belum pernah berjumpa dengannya, kita belum pernah melihat wajahnya, kita belum pernah mencium wangi tubuhnya, kita belum pernah mengecup lembut tangannya, kita belum pernah memeluk tubuhnya, tapi kita beriman kepadanya, tapi kita mencintainya, tapi kita membelanya, dan kita mencintai orang-orang yang mencintainya. Inilah rasa cinta yang begitu amat sangat dalam. Tidak ada dalam sejarah manusia orang mampu mencintai seperti itu kecuali mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu replika dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jamaah ke Madinah atau jamaah misalkan membaca buku sirah tulisan terbaru, biasanya akan ditampilkan gambar ini. Termasuk dalam buku Sirah Nabawiyah Syekh Mubarakfuri sebagai ilustrasi. Ini menjadi ilustrasi rumah Sayyidah Aisyah, rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Saya lebih senang menyebutkan Sayyidah Aisyah atau Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau orang Malaysia, orang Melayu, orang Indonesia, Sayyidah disingkat menjadi Siti, ya. Makanya Siti itu Sayyidah. Ini rumah Sayyidah Aisyah. Subhanallah. Jamaah, kalau kita perhatikan, adakah sesuatu yang mewah di rumah ini? Adakah sesuatu yang menampakkan kekayaan di rumah ini? Tidak. Yang tampak dari ilustrasi, dari replika rumah Sayyidah Aisyah ini hanya kesederhanaan. Tapi di balik kesederhanaan itu ternyata menyimpan perubahan, ternyata menyimpan pengharapan, ternyata menyimpan sebuah cita-cita besar, tugas yang tidak mudah yang diemban oleh seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tampak mewah kecuali barang-barang sederhana. Kalau kita lihat di gambar ini adalah yang paling atas. Ini yang paling atas, yang paling kiri adalah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah di rumah istri beliau, di pangkuan istri beliau, di kamar istri beliau. Abu Bakar Siddiq ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad dan menyampaikan sebuah dalil bahwa Nabi dan Rasul diwafatkan di tempat yang paling dicintainya. Maka dimakamkanlah tubuh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar Sayyidah Aisyah. Dan ini adalah pusara atau makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelahnya, yang di tengah adalah makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Bakar Siddiq? Ayahnya Aisyah, kemudian mertuanya Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin yang pertama, dan menjadi As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan
peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelahnya lagi adalah makam Umar bin Khattab. Jadi makam Rasul, makam Abu Bakar, makam Umar. Subhanallah. Dan ini tempat tidurnya atau kamarnya Bunda Aisyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ketika melihat replika ini, kalau misalkan kita ke Madinah, kalau kita misalkan ke Masjid Nabawi, kita pasti akan berkunjung ke sebuah titik yang namanya Raudhah. Di Raudhah itu ada 3 pintu. Kalau kita ke sana, yang paling kiri dituliskan di paling atas makam Rasul, yang pintu tengah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pintu paling kanan makam Umar bin Khattab. Posisi makamnya seperti ini jamaah, jadi bukan terpisah satu persatu. Dan ketika kita di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya ada syekh yang menjaga di situ, ada askar yang menjaga di situ. Syekhnya dengan bahasa Arab yang mudah kita pahami, beliau akan mengatakan, lihat ke lubang yang ada. Jadi di pintu Raudhah itu, di pintu makam Rasul itu ada lubang. Ketika kita mengintip, nanti kita akan melihat sebuah tirai hijau. Nah, tirai hijau itu di baliknya ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Posisi kepalanya persis di lubang tempat kita melihat. Makanya ketika kita mengintip ke lubang yang ada, kalau tidak terlampau ramai, tidak berdesakan, pasti mutawif berbisik, berlama-lamalah dan ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sedang berhadap wajah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat sekali dengan Rasul. Sampai suatu saat saya masuk ke Raudhah, kemudian dalam kondisi yang sangat ramai, dalam kondisi yang penuh dengan sesak. Subhanallah, belum pernah saya temui orang mau berziarah, mau berkunjung ke sebuah makam seramai orang mau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang menarik ya. Ketika di Raudhah itu, ketika di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dari kejauhan saya melihat ada orang yang pakaiannya biasa saja, tapi bisa nempel dengan pintu makam Rasul. Tanpa diusir, tanpa didorong-dorong, tanpa di hayya, jalan begitu. Biasanya kalau ada askar ngomongnya begitu, jalan. Dia tahu bahasa kita. Jalan cepat. Ada orang yang gak diusir, Pak. Ada orang yang gak disuruh jalan cepat. Ada yang didiamkan di situ, persis di depan makam Rasul. Saya lihat dari jauh, kok bisa orang ini tidak diusir oleh askar? Kok bisa orang ini tidak diusir oleh syekh yang menjaga di sepanjang depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semakin saya mendekat, ketika didorong-dorong, ketika berebutan dengan jamaah, Allahu Akbar walillahillah. Ternyata orang ini memegang 2, Pak. Di tangannya ada lap, di sakunya ada kemoceng. Ada kemoceng, tahu kemoceng? Ada kemoceng, ada lap. Ternyata dia lap pintu makam Rasul itu. Dia bersihkan pintu makam Rasul. Alatnya sederhana, Pak, lap basah sama kemoceng di sakunya. Tapi dengan 2 alat sederhana ini, orang ini bisa dekat sama Rasul. Dengan 2 alat sederhana ini, orang ini bisa nempel dengan Rasul setiap saat. Dan saya bertanya kepada orang ini selesai lewat di depan Raudhah itu, karena tidak bisa berlama-lama, dia keluar. Kemudian saya mencoba mendekati, ternyata orang Indonesia. Saya tanya, apa rahasianya kamu bisa menempel dengan makam Rasul? Kamu bisa berjumpa dengan Nabi setiap hari tanpa harus berebutan, tanpa harus berdorong-dorong, tanpa harus disuruh cepat-cepat. Apa katanya? Cukup dengan lap basah dan kemoceng ini, Ustaz,
saya bisa dekat sama Nabi. Apa maknanya? Ternyata orang-orang yang dengan bawaan, dengan pekerjaan yang kita anggap rendah, dengan hal yang kita anggap sepele, dengan sesuatu yang mungkin tidak ada kemuliaan di hadapan kita, itu yang ternyata lebih dekat dengan atasannya. Itu yang ternyata lebih dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat, Pak, kalau sebuah kantor, kalau sebuah perusahaan, kalau sebuah kantor yang sangat besar, siapa yang paling dekat dengan atasan dan paling mudah bertemu dengan atasan? Bukankah mereka yang menjadi office boy? Bukankah mereka yang bertugas membersihkan ruangan? Dia masuk ke ruangan bos, dia elap mejanya, dia elap kursinya, bahkan dia duduk di kursi bosnya sebelum bosnya datang, bahkan dia berfoto di tempat bosnya duduk, dia pegang kunci ruangan bosnya ketika bosnya datang, ketika bosnya masuk kantor, dialah yang pertama berjumpa dan mengucapkan salam kepada pimpinannya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, apa kabar, sehat? Ternyata mereka orang-orang yang kita anggap pekerjaannya hina, pekerjaannya tak seberapa, ternyata mereka lah yang lebih dekat dengan atasannya. Ternyata orang ini bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena dua modal, elap basah dan kemoceng. Apa intinya? Dia bersihkan hatinya dari segala sesuatu apapun yang mengotorinya, baik dari debu-debu kesyirikan, debu-debu kemunafikan, apalagi buruk sangka dan mengukur-ukur kesalahan orang lain. Dia berusaha menjaga hatinya agar bersih sehingga dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantang bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah merendahkan, memandang remeh siapapun di antara kita. Bisa jadi yang kita anggap remeh itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa sedekat itu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, ketika saya membaca dalam kitab ini, dalam buku ini, dan dalam banyak kitab sirah, yang menarik dari tiga makam yang ada satu makam yang menarik, yaitu makam Umar bin Khattab. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, Umar itu siapa? Apakah Umar dari awal masuk Islam? Tidak. Apakah dari awal Umar beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Apakah Umar bin Khattab menjadi pembela Rasul sejak awal? Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak beriman kepada Rasul sebelumnya. Bahkan termasuk di antara orang yang paling membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling benci. Bahkan pernah beliau bersumpah dengan pedang yang beliau punya, beliau ingin menebas leher Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah sirriyah, dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi, penuh tekanan, penuh persekusi, penuh fitnah, dizalimi, diintimidasi, disakiti fisiknya. Bahkan Nabi ketika sujud di depan Ka'bah ditumpahi perut, isi perut dari unta kepada kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat tidak sedikit yang dilukai. Kemudian Nabi mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, menangkan Islam ini di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham ini? Abu Jahal. Yang Nabi minta, ya Allah berikan hidayah di antara dua Umar yang ada. Yang satu Umar, yang satu Amr. Mirip-mirip tulisannya sama, Amir dan Roh. Satu Umar, satu Amr. Makanya Nabi sampaikan, ya Allah menangkan Islam ini di antara dua Umar. Allah pilihkan salah satu yang menjadi penguat dakwah Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi?
Ketika Umar pulang ke rumah, bertemu dengan adiknya sedang membaca Quran, beliau bertanya, apa yang kamu baca? Tunjukkan saya di mana rumah Muhammad. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam, anak muda 17 tahun yang mewakafkan rumahnya untuk dakwah dan markas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan jemaah, anak 17 tahun sudah punya rumah dan mewakafkan rumahnya menjadi base camp Rasul. Disitulah pendidikan Nabi dengan sahabat secara sembunyi-sembunyi, kemudian diketuk pintunya. Begitu dibuka Sayyidina Umar, sahabat ketakutan. Begitu berhadapan dengan Rasul, beliau memeluk sang Nabi dan beliau bersyahadat. Maka disitulah Rasul katakan, mulai hari ini Islam tidak akan terkalahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya dahsyatnya doa menjadi kunci turunnya hidayah. Rasul ajarkan kepada kita, berhadapan dengan Umar bin Khattab, ada satu kekuatan yang tidak dimiliki Umar. Boleh badannya Umar kuat, boleh fisiknya Umar tinggi besar, boleh kekuatannya luar biasa, tapi ada satu kekuatan yang di atas segalanya, yang bahkan Umar tidak tahu apa. Kekuatan tulusnya doa sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa merubah keadaan manusia dari yang tidak dapat hidayah jadi dapat hidayah, yang tidak mengerti Islam jadi mengerti Islam, yang benci banget dengan Islam menjadi pembela dan yang paling cinta dengan Islam. Siapa beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, apa yang terjadi kemudian? Sekarang makam orang yang paling membenci Rasul, makam orang yang paling membenci Rasul, bersampingan, berdampingan, bersebelahan dengan siapa orang yang pernah dia benci. Umar bin Khattab, makamnya berdampingan dengan makam sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar yang pernah benci banget sama Rasul, kalau Umar yang pernah bersumpah akan membunuh Rasulullah, kalau Umar yang sangat tidak suka dengan dakwah Rasul pertama kali sebelum hidayah turun, Allah izinkan beliau bersampingan dengan Rasul. Mudah-mudahan Pak, kita yang gak pernah benci sama Rasul, kita yang selalu bersolawat kepada Rasul, kita yang selalu menghidupkan sunnah Rasul, walaupun kita belum pernah ketemu, walaupun kita belum pernah berjumpa, walaupun jihad kita tidak sama dengan jihadnya para sahabat, bahkan dibanding dengan mereka saudara kita di Palestina. Paling tidak ketika kita subuh ke masjid pagi ini menjadi bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita menatap wajah beliau. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa mengecup tangan beliau. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa memeluk beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang hanya Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat yang mencintai beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat cinta kami kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu saat Umar itu ke rumah Rasul. Kemudian ketika itu beliau berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah. Kemudian Bunda Aisyah mengatakan Rasul sedang di kamar. Kemudian Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam. Sampai di pintu kamar yang tadi, beliau tertegun Pak. Beliau diam sebentar.
Beliau nanar, beliau diam melihat ke tempat Nabi berbaring. Tidak terasa air mata beliau turun. Tidak terasa air mata beliau membasahi wajah. Masya Allah. Bayangkan Umar, sosok yang tegas, sosok yang asyaddu fi amrillah, orang yang paling keras dalam urusan agama Allah. Halal haram jelas, Pak. Gak ada abu-abu sama Umar. Ada sahabat ngadu sama Rasul. Rasul kasih jawaban, sahabat tadi, masa Rasul jawabannya begini? Begitu ketemu Umar, dari mana kamu wahai sahabat? Dari Rasulullah. Ada apa? Saya berkonsultasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Rasul? Rasul menjawab ini. Tapi mukamu kenapa begini? Ya masa Rasul bilang begini? Dipenggal Pak sama Umar. Kenapa? Dia udah bertanya sama Rasul, dapat jawaban sama Rasul, masih ragu dengan jawaban Rasul. Mau minta jawaban sama siapa? Makanya selesai dipenggal sama Umar. Rasul katakan benar Umar. Munafik sahabat itu. Andai Umar ada di zaman ini, berapa banyak kepala yang dipenggal oleh Umar? Berapa banyak orang yang mengatakan saya cinta dengan Islam, saya agama Islam, tapi membenci syariat Islam. Berapa banyak di antara kita umat Islam yang nyinyir, ngapain kita nyumbang Palestina? Ngapain kita bela Palestina? Apa guna Palestina buat Indonesia? Apa yang Umar lakukan? Umar itu jelas, asyaddu fi amrillah, orang yang paling tegas, paling keras dalam urusan agama Allah. Putih, putih, hitam, hitam, gak ada abu-abu. Beliau itu paling tegas. Tapi di balik sisi tegasnya, Pak, Umar mudah menangis. Jarang, Pak. Biasanya orang kalau udah tegas, orang udah keras, susah menangis. Jaim, coba aja. Kita di rumah, merasa suami, merasa ayah, suka marah-marah, suka menjadi orang yang paling ingin dihormati, jarang nangis, Pak. Tapi Umar, sosok yang tegas, sosok yang keras, mudah meleleh air matanya. Apalagi ketika berhadapan dengan Nabi SAW. Masuk ke kamar Nabi, beliau melihat Nabi sedang berbaring, keluar air mata. Kenapa keluar air mata? Masya Allah, beliau melihat tempat tidur Nabi SAW seperti ini. Ini tempat tidur sang Nabi SAW. Kemudian ketika melihat tempat tidur sang Nabi, Nabi tidur bersandar di sebelah kanan, Umar ngeliatin aja. Tidak lama Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, Allahu Akbar, makin keluar air matanya Umar. Kenapa? Karena begitu Nabi bangun, berbekas di pipinya itu bekas-bekas apa? Anyaman-anyaman pelepah kurma itu. Berbekas di wajah beliau, di tangan beliau, di badan beliau, bekas-bekas pelepah kurma. Nabi bangun, Umar semakin nangis. Nabi nanya, ya Umar, kenapa enggak bangunkan, bahasa kita ya kan? Ya Umar, kenapa enggak bangunkan saya? Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu menangis, saya Umar? Subhanallah, Nabi senang dikunjungi sahabatnya. Nabi senang ada Umar datang ke rumahnya. Dan Nabi bertanya, kenapa engkau tidak bangunkan saya? Dan kenapa engkau menangis? Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau yang mengetuk pintu surga pertama kali, engkau yang akan memberi syafaat di hari kiamat, tapi tidur di ranjang, di tempat tidur, di pembaringan, dan berbekas di wajahmu yang melihat bekas pelepah kurma. Bagaimana mungkin sementara mereka, Raja Kisra, Raja Romawi, Raja Persia, tidur di dipan-dipan yang empuk, di kamar yang mewah, di tempat tidur yang nyaman, sementara engkau, Rasul kekasih Allah, tidur dengan bekas-bekas pelepah kurma di wajahmu. Rasul katakan, apa yang ingin engkau dapatkan? Dunia atau ridha Allah? Rasul bertanya, apa yang ingin kamu dapat? Dunia dengan segala fasilitasnya atau ridha Allah? Apa yang dijawab oleh Rasul? Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? Saya memilih ridha Allah. Kata Rasul SAW, mereka bisa tidur nyenyak di istana mereka, mereka bisa nyaman tidur di dipan-dipan mereka, tapi mereka tidak mendapatkan ridha Allah. Cukuplah kita bersyukur
bersyukur dengan apa yang Allah berikan, apa yang kita dapatkan. Yang penting Allah ridho dengan kita semua. Sekarang berapa banyak kita tidur di tempat yang jauh lebih nyaman daripada kasur Nabi SAW. Dengan kasur itu kita berat tahajud. Dengan kasur itu kita sulit bangun sholat subuh. Dengan kasur itu kita banyak melenakan waktu. Tidak mau berjuang, tidak mau bangkit, tidak mau berjihad, tidak mau bersama dalam dakwah. Berapa banyak ketika adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Seorang muadzin mengumandangkan tadi ketika saya sampai di masjid, sholat lebih baik dari tidur. Berapa banyak yang datang ke rumah Allah, mencintai Allah, mengaku umat Nabi SAW, dan dia bisa kalahkan tidurnya. Allahu Akbar, walillahillah. Maka kita selalu berdoa dalam wirid kita, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho Allah, mendapat surga Allah, dan kita berlindung dari murka Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Umar bin Khattab tadi sudah bersaksi betapa sederhananya sang Nabi, betapa bersahajanya sang Rasul, betapa mulianya akhlak sang Nabi, itu baru sepenggal kisah. Maka dunia hari ini mencatat dalam catatan yang sangat emas, catatan emas sejarah. Dalam Ensiklopedia Britannica dituliskan, Muhammad is the most successful of all prophets and religious personalities. Muhammad satu-satunya orang yang paling sukses dalam seluruh, dibandingkan seluruh para nabi dan sosok religius yang pernah ada di zaman ini. Jadi semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang paling religius dalam agama manapun, tidak ada yang lebih sukses dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang penulis yang menulis sebuah buku yang fenomenal, judulnya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Penulisnya bernama Michael Hart. Beliau agama Kristen. Beliau seorang fisikawan. Beliau seorang sejarawan. Beliau seorang akademisi. Beliau menulis buku ini setelah meneliti 28 tahun. Tidak main-main. Beliau mengkaji 100 tokoh ini dalam 28 tahun. Dan beliau menempatkan yang pertama, pojok kiri atas dalam sampulnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bukan seorang Muslim. Apa kata beliau? My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. Pilihan saya jatuh kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Mungkin menimbulkan kejutan, mungkin menimbulkan pertanyaan bagi sebagian pembaca. Tetapi he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Sesungguhnya dialah satu-satunya manusia dalam sejarah manusia yang sukses dalam dua dimensi. Satu, urusan agama. Dua, urusan dunia. Ada orang yang agamanya berhasil, dunianya nggak ada. Siapa contohnya? Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Sosoknya hanya sosok religius saja, tidak pada tataran kemanusiaan, tidak dalam tataran kehidupan dunia. Ada orang yang dunianya saja, religiusnya nggak ada. Banyak tokoh-tokohnya, Newton, kemudian apa lagi, Einstein, kemudian siapa lagi, wah macam-macam tokoh-tokoh yang kita kenal. Mereka terkenal dengan dunia, tapi background agamanya nggak ada. Nabi Muhammad dua-duanya cakep, kata beliau. Sisi agamanya jago, sisi agamanya terbaik, dan sisi dunianya juga sukses. Dialah sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau membahas dalam bukunya, saya tak bawa bukunya, ketika di buku 100 tokoh itu beliau menuliskan atau memberikan ilustrasi ketika membuat gambaran. Ini persis di buku ini. Kalau tokoh lain itu ada gambar mukanya, Pak. Newton ada mukanya, kemudian Einstein ada mukanya. Nabi Muhammad nggak ada wajahnya, Pak. Nggak boleh digambar wajahnya, saking sempurnanya beliau. Beliau ngasih ilustrasi gambar Ka'bah seperti gambar depan, gambar Ka'bah yang penuh dengan orang. Kemudian ketika beliau menyampaikan hasil tulisan beliau di sebuah gereja, kemudian salah seorang pembaca bertanya, "Wahai Michael Hart, kenapa pilihanmu jatuh kepada Muhammad bukan kepada Isa alaihissalam?" Apa kata beliau? "Lihat gambar yang saya tulis, lihat gambar yang saya muat di buku saya. Yang saya gambar adalah, yang saya capture adalah gambar Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram di malam 27 Ramadan sebelum datangnya pandemi. 3 sampai 5 juta manusia berkumpul sholat tahajud di malam ganjil Lailatul Qadar 27 Ramadan. Seperti ini, Pak. Kemudian beliau katakan, kalau Muhammad seorang pendusta, kalau Muhammad pilihan saya jatuh ke Muhammad adalah pilihan yang salah, mustahil mereka rukuk dan sujud bersamaan dalam waktu yang sama, arah yang sama, tempat yang sama, cara yang sama, bahasa yang sama. Mustahil kalau seorang Muhammad pendusta. Dan beliau katakan, tidak ada kebohongan kecuali cepat atau lambat terungkap di tengah-tengah manusia. Sepintar-pintar tupai melompat pasti akan jatuh. Kalau Muhammad bohong dengan risalah yang dia bawa, harusnya umatnya gak sebanyak ini. Tapi nyatanya dunia melihat, kita menyaksikan bahwa setiap hari ratusan orang masuk bersyahadat memeluk Islam. Ini menjadi indikator bahwa Muhammad orang yang al-amin, orang yang jujur, dapat dipercaya ucapannya, tindakannya, perbuatannya. Padahal beliau belum masuk Islam. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat gambar di depan malam 27 Ramadan, keadaan Masjidil Haram sebelum pandemi begitu amat sangat ramai. Mudah-mudahan yang melihat gambar di depan dipanggil oleh Allah bisa haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah haji bisa umroh, yang sudah umroh bisa mengumrohkan yang belum umroh, yang sudah haji hajinya diterima Allah, yang sudah umroh bisa berangkat haji, dan kita menjadi tamu-tamu Allah setelah pandemi ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa, ya. Kata beliau, ini sebagai ilustrasi dan menjadi bukti bahwa yang dibawa Muhammad adalah risalah yang benar, walaupun hatinya belum menerima. Banyak Pak orang-orang kafir begitu. Mereka sudah meyakini adanya benarnya Islam, benarnya Quran, benarnya Nabi. Tapi kalau hidayah, memang ini urusan dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu enggak bisa beri hidayah kepada pamanmu sendiri. Tapi Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan hidayah Islam yang Allah berikan ayahanda bunda kepada kita semua, kepada kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, jemaah kita, tetap tertancap sampai kita melepas ruh dengan jasad, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tegak di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi jamaah yang dimuliakan Allah, Muhammad is the now of the top name of British babies. Jadi Nabi Muhammad itu nama yang paling top. Di mana ayahanda? Di Inggris. Jadi nama Muhammad itu nama yang paling banyak digunakan di Inggris, bahkan melebihi nama-nama yang
yang lain. Kalau nama perempuan ada Sofia, ada Emily, ada Lily, ada Olivia. Tapi nama laki-laki di atasnya Oliver, Jack, Noah, Jacob, Charlie, Joshua, James. Yang number one siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beberapa pengakuan dari tokoh-tokoh dunia ini menjadi penting untuk diperhatikan. Sarojini Naidu, penyair India, dalam bukunya Ideals of Islam, beliau mengatakan inilah agama pertama yang mengajarkan demokrasi. Di setiap masjid ketika azan dikumandangkan, jamaah datang berkumpul. Demokrasi dalam Islam terwujud tegak 5 kali sehari. Ketika seorang hamba sahaya dan seorang raja berlutut berdampingan mengucapkan Allahu Akbar. Raja, hamba sahaya, merbot masjid, direktur bisa berdampingan ketika menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat kita manusia semua bersaudara. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Kita disunahkan untuk menjaga berjamaah. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat kelak, insyaallah. Terakhir, karena sudah waktu syuruk, Ani Besant, seorang sosialis, teosofis, aktivis hak asasi wanita, dalam bukunya The Life and Teaching of Muhammad, beliau menuliskan sangat mustahil bagi seseorang yang mempelajari karakter Nabi bangsa Arab, yang mengetahui bagaimana ajarannya, bagaimana hidupnya, semakin dia baca, kata beliau, semakin menaruh rasa hormat kepada beliau. Dan meskipun dalam semua hal yang saya gambarkan banyak hal yang terasa biasa bagi orang yang mendengar, tapi setiap kali membaca ulang kisahnya, setiap kali pula saya merasa kagum dan hormat kepada sang guru bangsa Arab tersebut. Apa kuncinya ayah? Baca kisahnya. Jadi orang tidak bisa mencintai Rasul kecuali kenal, Pak. Dan tidak mungkin kenal kecuali kita membaca kisah beliau, perjuangan beliau, sejarah hidup beliau, mengkaji dengan orang-orang yang mengenal beliau, sehingga bertambahlah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kajian ini perlu ada, kenapa kajian ini wajib ada, karena kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi syahadat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kenal, harus cinta, baru kita bisa membela, ikut berjihad dan berjuang di atas agamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin ini yang bisa disampaikan jamaah karena sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengantar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita di atas jamaah ini seperti disampaikan oleh Ayahanda Sutomo tadi di mimbar. Ayo sama-sama kita ramaikan majelis ilmu, ramaikan masjid ini sebagai bentuk wujud kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah. Subhanallah, ini mengenai kajian Sirah Nabawiyah ini adalah yang pertama ya. Jadi pemula. Jadi insyaallah nanti kami ingatkan kembali setiap hari Sabtu, Ahad, setiap hari Sabtu bulan keempat, minggu keempat
ya, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ardi Surya Nugroho. Ustadz, mohon maaf sebelum ditutup, ini ada pertanyaan bagus dari ibu-ibu nih. Jarang sekali ibu-ibu melakukan pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, amalan apa yang dikerjakan sebagai bukti kita mencintai Rasul, padahal kita belum pernah bertemu dan melihat Rasulullah? Jazakallah khairan. Amalan yang paling sederhana, yang paling ringan. Pembahasannya masih panjang. Slide saya saja ada 80, belum ditambah dengan buku ini. Ya, jadi ini akan kita kombinasi dan isi buku dengan yang ditampilkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pembahasan yang mudah, dan tentu saja kalau kita memiliki bukunya jauh lebih enak ya untuk kita sama-sama mengkajinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Subhanallah. Disebutkan di sini Nabi, ya, bukan Muhammad. Ketika Allah menyebutkan nama Nabi selain Nabi Muhammad, cek dalam Quran pasti disebutkan langsung nama ayat. Wa in qala Musa liqaumihi wa in qala Isa bin Maryam ya bani wa in qala Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Daud, Hud, Yusuf disebutkan namanya. Tapi ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Allah begitu sangat memuliakan beliau. Satu, Allah menyebutkan dengan Nabi. Kalaupun yang kedua disebutkan namanya, di belakangnya ada kunyah, di belakangnya ada posisi Muhammadur Rasulullah, akhir surah Al-Fatih. Jadi tidak langsung disebutkan nama. Ini di antara adab yang Allah ajarkan buat kita kepada Nabi SAW. Jangan kau panggil dia Muhammad saja, tapi ucapkan Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan semua malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru keluar kalimat perintah, ya ayyuhalladzina amanu, he orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawat kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam yang banyak kepadanya. Satu-satunya perintah, Pak Bunda, satu-satunya perintah yang ada dalam Quran sebelum Allah perintahkan, Allah dulu yang mengerjakan. Kalau Allah perintahkan sholat, Allah tak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah tak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tak haji. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah dulu yang menyontohkan bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru keluar kalimat perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, pernah seorang sahabat bertanya sama Rasul dengan pertanyaan yang sama kayak, ya Rasul, kami kan bisa nih mengucapkan wasallimu taslima, ucapkan salam, kami bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu ucapan salam, Pak. Jadi di sini ada perintahnya dua, bersolawatlah dan bersalamlah. Kalau bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau lagi di Raudhah, lewat di makam Rasul, lagi melintas di antara kerumunan, nengok ke lingkaran bundaran itu sambil melihat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena sedang berhadapan. Tapi kalau bersolawat gimana? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Turun malaikat Jibril mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad, terus wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala
kita baca di dalam sholat. Sholat posisi terbaik hamba di hadapan Allah, maka ucapan sholawat yang terbaik adalah ucapan sholawat yang kita baca di dalam sholat. Ustaz, boleh pakai sayyidina? Boleh. Kalau tidak dalam sholat boleh. Mau pakai sayyidina? Boleh. Nggak pakai boleh. Yang nggak boleh yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum berjumpa dengan beliau, tapi seringlah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Ali Jabir, di antara 100 amalan ringan yang beliau tulis, ada di antaranya dawamkan 10 kali bersolawat setiap pagi, kata beliau. Dawamkan, biasakan bersolawat kepada Nabi minimal setiap pagi. Berapa kali? 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai seterusnya 10 kali. Maka kata beliau, lihat bagaimana Allah memudahkan urusanmu sebab salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang yang cinta sering menyebut-nyebut nama? Saya mencintai istri saya mencintai anak saya. Saking cintanya sama anak, foto anaknya di wallpaper handphone. Saking cintanya sama anak, ngomongin anak setiap ketemu teman-temannya. Bukankah orang kalau cinta sama Rasul, ucapannya paling sering adalah sholawat? Maka mudah-mudahan lisan kita basah dengan sholawat, karena kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban. Saya rasa cukup ya. Jadi nanti kalau ada lagi pertanyaan dibawa untuk next bulan depan ya, kita ketemu lagi. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Terima kasih Bapak semua dan Ibu. Sampai jumpa di bulan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.